warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ariwazara dengan NIM 4421847. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menganalisa bahasa dari pidato yang disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dengan pidatonya yang berjudul, Pemimpin Harus Bekerja untuk Rakyat. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Di awal video, Pak Prabowo menyampaikan pepatah yang berbunyi, kalau ikan mulai busuk, busuknya mulai dari kepala, mencerminkan kritik implisit terhadap kepemimpinan. Pepatah ini menggunakan bahasa kiasan atau metafora, di mana kepala ikan melambangkan pemimpin atau otoritas tertinggi dalam suatu sistem, sedangkan busuk menggambarkan kerusakan moral atau disfungsi yang merembet ke seluruh bagian organisasi atau masyarakat. Dalam konteks retorika, penggunaan metafora bertujuan memperkuat argumen secara simbolis, memancing refleksi mendalam tanpa menyebutkan pihak tertentu. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Kalimat yang dikemukakan oleh Pak Prabowo mengandung pesan yang kuat dengan menggunakan diksi formal dan tegas yang menekankan pentingnya semua pejabat dari berbagai tingkatan untuk memberikan contoh kepemimpinan pemerintah yang sebersih-bersihnya, dimulai dengan teladan dari pemimpin tertinggi yang kemudian harus diikuti oleh penegakan hukum yang tegas dan keras sebagai langkah konkret untuk membangun integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan perubahan budaya kerja yang lebih baik tanpa kompromi. Semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dalam pidato Pak Prabowo ini mengandung pesan yang kuat dan persuasif dengan menggunakan diksi yang inklusif seperti kita untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dalam perjuangan, menekankan keyakinan dan optimisme melalui kata percaya dan yakin untuk menunjukkan komitmen yang mantap, serta menyatakan bahwa dengan kekuatan kolektif yang dimiliki oleh rakyat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan yang disampaikan dengan cara memberi semangat dan motivasi, bertujuan untuk membangkitkan rasa persatuan dan keyakinan bahwa usaha bersama kemiskinan dapat dihilangkan, sekaligus memperkuat rasa percaya diri masyarakat dengan menghadapi tantangan besar ini. Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Dalam pidato Pak Prabowo ini menggambarkan karakter kepemimpinan yang tegas dan visioner dengan penggunaan diksi seperti berani dan baik yang mengacu pada pemimpin yang tidak hanya memiliki keberanian tetapi juga memiliki integritas moral serta kemampuan untuk menghadapi tantangan besar yang tampaknya mustahil dengan tekad untuk menemukan solusi, menggambarkan bahwa seseorang pemimpin yang ideal tidak hanya berfokus pada apa yang mudah atau mungkin, melainkan terpanggil untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan dan mengatasi hambatan besar dengan menekankan pentingnya pemimpin yang mampu berpikir di luar batasan untuk mengatasi masalah yang seakan tak terpecahkan demi kebaikan bersama. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalimat dalam pidato Pak Prabowo ini menggunakan diksi yang sederhana namun penuh makna, dengan kata berani yang menggambarkan keberanian sebagai karakter penting suatu bangsa, serta menyeratkan bahwa keberanian tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan untuk mengubah hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin, yang mencerminkan semangat dan optimisme kolektif untuk menghadapi tantangan besar dan meraih kemajuan. Melalui kalimat ini, Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa suatu bangsa yang memiliki keberanian tidak akan menyerah pada keterbatasan, melainkan terus berusaha mengatasi rintangan dan menciptakan peluang baru. Mempertegas bahwa keberanian adalah kunci untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan yang signifikan bagi masa depan bangsa. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri.
Dalam pidato Pak Prabowo ini menggunakan diksi yang tegas untuk menggambarkan jenis pemimpin yang dibutuhkan, yaitu pemimpin yang tidak terjebak dalam caci maki, tetapi justru pemimpin yang arif, bijaksana, dan penuh pengertian yang memiliki kecintaan dalam terhadap budaya dan sejarah bangsa, serta yang merasa bangga dengan adat, tradisi, dan nilai-nilai bangsa kita dengan tujuan untuk menekankan bahwa pemimpin yang ideal harus mampu menjadi teladan dalam menjaga dan menghormati warisan budaya bangsa. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan, sehingga mampu membimbing bangsa menuju kemajuan tanpa melupakan akar budaya dan identitasnya. Marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Dalam pidato Pak Prabowo ini mengajak untuk mewaspadai pentingnya kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia haruslah sesuai dengan karakteristik bangsa, yaitu sebuah demokrasi yang khas dan cocok untuk kepribadian bangsa kita sendiri, yang menekankan bahwa meskipun demokrasi adalah nilai universal, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia, sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan relevan bagi rakyat Indonesia tanpa harus terjebak dalam pola yang tidak sesuai dengan konteks lokal. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Dalam pidato Prabowo ini menekankan pentingnya demokrasi yang berakar pada sejarah dan budaya Indonesia, yang menyoroti bahwa dalam proses demokrasi perbedaan pendapat seharusnya dijalani dengan tanpa permusuhan, dan proses koreksi harus dilakukan tanpa caci maki, yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dalam berinteraksi, yaitu menjaga sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kesantunan dalam berpendapat, serta berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh toleransi, di mana kritik dan perbedaan dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa yang lebih baik, bukan sebagai ancaman atau sumber perpecahan. Bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Pak Prabowo ini menggunakan diksi kuat dan penuh makna dengan menggambarkan pentingnya integritas dan kejujuran akan menghadapi tantangan, di mana bertarung tanpa mencaci maki, mengandung makna bahwa dalam persaingan atau perbedaan pendapat kita harus tetap menjaga kehormatan dan sopan santun, sementara bertanding tanpa berbuat curang menekankan bahwa dalam mencapai tujuan atau kemenangan kita tidak boleh mengorbankan moralitas atau menggunakan cara-cara yang tidak adil. Karena sesungguhnya yang lebih penting dari kemenangan itu adalah bagaimana kita mencapainya dengan cara yang bermartabat. Tetap menghormati nilai-nilai keadilan dan kebenaran demi menjaga keharmonisan dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi atau kompetisi apapun. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, tato tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Dalam pidato tersebut, Pak Prabowo menggunakan bahasa daerah dan menyisipkan istilah atau ungkapan untuk lebih mendekatkan diri dengan audiens serta menunjukkan fleksibilitas budaya. Selain itu, juga menggunakan bahasa dari negara lain, contohnya bahasa Arab. Kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebunuhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Kalimat dalam pidato Pak Prabowo ini menggambarkan konsep kemerdekaan yang sejati, di mana kemerdekaan bukan hanya sebatas kebebasan politik, tetapi juga kebebasan sosial yang menyeluruh. Dengan penggunaan kata bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyat yang punya merdeka, yang menegaskan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya tercapai ketika rakyat dapat menikmati kebebasan dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan. Melalui kalimat ini, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kemerdekaan tidak lengkap jika rakyat masih terbelenggu oleh ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan. Sehingga untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, negara harus mampu
menciptakan kondisi di mana setiap individu merasa aman, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Karena kemerdekaan yang sejati hanya bisa tercapai ketika kesejahteraan sosial dan keadilan terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Tersebut, Pak Prabowo juga cenderung menggunakan intonasi yang kuat dan tegas, mencerminkan wibawa dan kepercayaan diri dengan nada suara yang sering berubah untuk menekankan poin-poin penting, seperti saat menyampaikan visi, kritik, dan ajakan kepada pemerintah serta rakyat. Mungkin itu dia analisa yang bisa saya sampaikan dari pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kesimpulannya, Pak Prabowo secara efektif menggunakan berbagai elemen komunikasi dalam pidatonya, seperti pemilihan kata atau diksi yang tepat untuk menyampaikan pesan dengan tegas dan jelas, serta mengatur nada dan intonasi suara yang kuat untuk menegaskan wibawa dan kepercayaan diri. Struktur pidato yang disusun dengan logika yang jelas dan teratur membuat pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, beliau juga mengadopsi pendekatan emosional untuk menyentuh perasaan audiens, didukung dengan bahasa tubuh yang mendukung seperti gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah yang memperkuat pesan yang mendalam. Pesan gaya retorika yang digunakan mampu menggugah semangat audiens, sementara penggunaan bahasa daerah dan istilah tertentu menunjukkan kedekatannya dengan audiens, serta fleksibilitas budaya yang dimilikinya. Semua elemen ini bersama-sama menciptakan pidato yang tidak hanya menarik, tetapi juga penuh makna dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain.